Yap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Kind Entertainment. Channel yang membahas seputar apa? Seputar edukasi tentang YouTube ya guys ya. Di sini tentunya saya kembali lagi guys setiap harinya untuk kalian semuanya membawakan tema atau judul baru seputar edukasi tentang YouTube ya, khususnya untuk para YouTubers pemula seperti saya ini ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yuk, saya tidak lupa atau saya tidak bosan-bosannya ya mengingatkan kepada kalian semuanya untuk segera yang subscribe ya guys, untuk segera subscribe channel Kan Entertainment, apalagi khususnya untuk kalian penonton baru ya di channel ini ya. Gampang saja guys, karena kalau subscribe itu tinggal klik tombol subscribe langsung selesai ya guys ya. Dan juga jangan lupa ya guys untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari channel Kan Entertainment. Di sini tentunya saya membawakan tema atau judul baru yang tidak kalah menariknya dengan tema atau judul sebelumnya. Tema atau judul yang saya bawakan pada kali ini ialah mending buat channel YouTube tanpa wajah atau pakai wajah ya. Nah, kalau ini kan sesuai keinginan kalian ya. Kalian inginnya membuat konten itu dengan menggunakan wajah, dengan menampilkan wajah kalian sendiri, atau tanpa wajah. Kalau tanpa wajah kan kayak visualnya saja gitu loh. Seperti konten-konten kayak musik, terus konten apa ya, banyak deh macam-macamnya gitu kan. Nah, jadi langsung lanjut ke pembahasan ya guys. Pilihan channel YouTube tanpa wajah atau dengan wajah tergantung pada tujuan Anda semuanya ya. Tanpa wajah lebih mudah untuk privasi, memulai cepat ya. Edukasi misalnya nih, edukasi. Terus ASMR, ada juga review itu tanpa wajah bisa ya. Dan delegasi tanpa persaingan ketat dan personal branding yang lemah itu merupakan yang tanpa wajah. Sebaliknya, yang dengan menampilkan wajah atau pakai wajah ketika membuat konten ialah membangun koneksi personal yang lebih kuat justru ya, serta loyalitas tanpa batas dan endorsement yang lebih mudah ya. Serta tetapi ini juga sangat membutuhkan kepercayaan diri ya, terus jago komunikasi juga, public speaking, product knowledge dan lain sebagainya. Juga persiapkan mental, persiapan apa yang ingin disampaikan ya kan, dan komitmen penampilan serta cocok untuk daily vlog maupun personal branding ya, seperti itu. Apalagi sih apanya channel YouTube tanpa wajah, misalnya contohnya faceless nih. Kelebihannya ya, kelebihannya yang tanpa wajah tuh privasi ya, private. Bagi kalian yang misalnya ingin memprivasikan penampilan kalian, wajah kalian, atau kepribadian kalian, boleh kalian membuat konten yang tanpa menggunakan atau tanpa menampilkan wajah kalian ya. Karena ya mungkin sifatnya privasi. Jadi melindungi identitas diri sambil tetap berkarya. Itu boleh ya, tidak masalah gitu. Nah, selanjutnya itu mudah dimulai. Yang di sini masih termasuk konten yang tanpa wajah ya. Jadi tidak perlu perlengkapan yang sangat mahal gitu ya. Cukup laptop maupun internet saja, wifi lah ya, atau HP lah ya kan. Dan tripod khususnya ya kan. Cocok untuk yang pemalu ya, pemalu maupun introvert gitu kan. Nah, fleksibel sini ialah mudah bereksperimen dengan topik dan tren yang baru, misalnya sejarah, keuangan, politik, ASMR, dan tutorial lainnya. Nah, lanjut potensi otomatisasi ialah bisa didelegasikan ke freelancer atau alat AI, karena kan lagi zamannya atau lagi marak-maraknya ini ya,
AI kan ya, di mana-mana AI, apa-apa aja dibuat AI gitu kan. Nah, di sini juga ada voice over editing maupun manuskripnya ya. Nah, serta selanjutnya pendapatan pasif. Jadi konten lama tetap bisa menghasilkan uang ya, walaupun tanpa menggunakan wajah. Gitu. Nah, tadi kan kelebihannya ya tanpa wajah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu kekurangan dalam membuat konten tanpa wajah. Nah, ini persaingan ketat, wah, karena banyak kompetitornya dong. Kan sekarang nggak hanya jadi tuh sekarang banyak loh yang membuat channel, nggak kalian doang, nggak saya doang, pasti kak seorang di seluruh penjuru dunia juga ingin menjadi konten kreator dan bisa berpenghasilan di YouTube seperti itu. Jadi mereka menentukan nih ingin membuat konten dengan menampilkan wajah atau tidaknya seperti itu, karena di sini banyaklah persaingan, nggak hanya di negara kalian saja, bahkan di seluruh penjuru dunia gitu kan ya. Ya, persaingan ketat, contohnya juga banyak media yang menggunakan AI ya, jadi sulit untuk menonjol seperti itu. Terus juga brandingnya lemah, kekurangannya sulit membangun personal branding yang kuat dan relasi personal. Fleksibilitas karir, jadi kurang fleksibel untuk apa namanya, endorsement, personal branding, produk personal juga. Itu biasanya jangka panjang sih guys ya. Nah, di sini juga cocok untuk contohnya edukasi, tutorial, animasi, rekaman layar dan lain sebagainya. Juga ada ASMR ya, serta review produk, unboxing, fokus pada tangan atau produknya saja, tapi tidak menampilkan wajah. Itu juga bisa. Contohnya ada lagi fakta sejarah atau ekonomi atau politik yang lain sebagainya gitu kan. Jadi menceritakan asal usulnya itu juga bisa. Itu merupakan konten yang tanpa wajah ya. Nah, bagaimana sih kalau channel YouTube menampilkan wajah gitu kan? Kelebihannya apa sih dan kekurangannya apa aja sih? Di sini saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu ya. Jadi kelebihannya itu yang pertama itu koneksi pribadi. Jadi membangun hubungan emosional ya terhadap kepada seluruh pengguna YouTube ya. Apalagi meningkatkan apa namanya, kepercayaan diri gitu kan. Meningkatkan jati diri untuk lebih percaya dengan penonton dan meningkatkan hubungan harmonis kepada para subscriber gitu kan ya, dan meningkatkan komunitas yang kuat ya, serta personal branding yang kuat ya, jadi memiliki brand lah ya pribadi dan melekat pada channel, serta fleksibilitas endorsement, jadi itu lebih mudah mendapat endorsement ya, karena penonton tersebut cenderung cenderung lebih mudah ditemukan kepada channel Anda gitu kan. Nah, tadi kan kelebihannya ya. Sekarang kekurangannya apa sih? Kekurangannya membutuhkan kepercayaan diri. Karena jelas harus percaya diri ya, harus berani ya, harus siapkan mental karena menampilkan konten yang menampilkan wajah. Di sini kan ini harus berani komunikasinya ya, jadi kan otomatis terlihat kan wajahnya ya kan ketika di depan kamera gitu kan, ketika membuat video kan. Nah, lanjut persiapan lebih, jadi harus mempunyai persiapan yang matang seperti pencahayaan, lightingnya gitu kan, audionya, visualnya, dan penampilan yang baik, serta kurang fleksibel, takut dengan personal Anda, contohnya sulit beralih topik drastis. Nah, seperti itu. Kalau misalnya dengan menggunakan wajah tuh contohnya untuk apa aja sih? Daily vlog misalnya, gaya hidup, traveling ya, review pribadi, serta tutorial yang memerlukan interaksi langsung, contohnya kecantikan, vlogger, make up. Nah, seperti itu ya guys.
Jadi kesimpulannya, maupun konten dengan wajah ataupun tanpa wajah, dengan wajah ataupun tanpa wajah itu sama-sama ya, sama-sama diperbolehkan ya, tapi ada perbedaannya seperti itu ya. Jadi pilih tanpa wajah itu jika Anda ya ingin anonim, biaya hemat ya, atau fokus pada konten edukatif dan informatif yang tidak terlalu menampilkan diri sendiri, yang tidak terlalu personal ya. Sebaliknya, pilih konten yang menampilkan wajah ya. Jika Anda ingin membangun karir yang sangat personal ya, personal branding, mudah dengan endorsement dan tidak masalah tampil di depan kamera, keduanya bisa juga sukses ya. Intinya ada pada kualitas konten dan konsistensi dalam mengupload video setiap harinya. Jadi ini saja guys yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya paparkan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Semoga yang menonton video ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam penulisannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys next time di video-video selanjutnya ya.